Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Tidak terasa kita sudah di penghujung minggu lagi ya, sudah di akhir pekan lagi. Dan bersyukur karena di minggu ini IHSG kita berjalan dengan keren banget ya, dengan tren yang bagus sekali. Hampir sedikit lagi, kurang berapa belas poin rasanya bisa breakout all time high. Dan kita tidak nyangka ya, kita tadinya berpikir bahwa all time high akan kita capai di bulan November atau di bulan Desember, tapi ternyata lebih cepat, digas lebih cepat. Mungkin saya rasa sedikit banyak mengantisipasi bahwa akan ada tapering di November. Jadi IHSG didorong untuk mencapai all time high-nya dulu, untuk nanti umpamanya pun ada koreksi, saya rasa koreksi sehat ya, dan volatile pendek yang sehingga tidak membuat market crash, tapi cukup untuk memperlihatkan adanya koreksi ya, dan nanti pada akhir tahun akan rebound. Kenapa saya melakukan analisa begitu dan kenapa saya melihat hal itu mungkin terjadi? Karena saya berapa waktu ini saya baca satu artikel ya yang diterbitkan oleh Reuters ya, suatu kantor berita Amerika ya, mengatakan bahwa bank-bank di Wall Street itu ketika momentum di momen ini, momen ketika mulai sejak September sampai hari ini kan gonjang-ganjing tapering mulai dirilis ya, mulai dikasih warning lah istilahnya ya. Nah, pada para institusi keuangan malah membukukan di momen ini mulai dari bulan September sampai hari ini, mungkin bisa lebih panjang ya, mungkin dari sejak Agustus itu mendapatkan profit atau revenue dari trading yang luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa mereka itu puterin uang juga di pasar saham ya, di market. Dan mereka mendapat profit yang luar biasa karena kita ketahui market itu dalam beberapa waktu kemarin Wall Street sempat turun, dan turunnya juga nggak sampai yang gimana banget gitu loh. Kalau kita lihat chartnya itu sebenarnya masih oke untuk trading. Bahkan seperti saya sering katakan sama teman-teman bahwa kalau market lagi bullish begini, kita cenderung kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh. Udah duduk diam aja deh, let profit run aja deh gitu loh. Saya cenderung lebih pasif tradingnya ketika market kondisi kayak begini. Ya kasih sinyal, kasih rekomendasi kayak sudah tahu, oh ini bakal terbang ini. Cuma just matter of time aja gitu loh. Pasti akan jalan. Tinggal sabar-sabaran aja, tinggal kita antri aja gilirannya kapan, gitu-gitu aja. Berbeda kalau ketika market lagi turbulence, lagi koreksi, itu kita mencari momen, kita mencari saham mana yang akan terbang, itu kayak kayak seru banget gitu loh. Jadi kita kayak screening, bidik saham-saham apa yang akan terbang, dan ketika terbang itu dapat sensasi yang luar biasa sih sebenarnya ya. Beda sama kayak sekarang. Kalau sekarang sih kita tinggal, oh ini bakal habis ini habis ini habis ini, kayak predictable banget, ketebak banget. Ya Bapak Ibu kalau sering nonton market review saya akan tahu bahwa bagaimana kita mempredik pergerakan IHSG ya kan, melihat bahwa IHSG akan ke sini. IHSG loh ya. Nah, dari situ kan bisa ketahuan kalau kita juga bisa melihat bahwa pergerakan yang ada di undernya, di bawah, di dalamnya gitu ya. Nah, jadi kayak saya kasih lihat nih deh. Nah, ini composite weekly ya. Dan kalau saya panjangin chart ini kan sebenarnya ini kalau, nah ini kan pergerakan ini kan sudah kelihatan nih sebenarnya, ini kalau dia sudah ada udah di area atas nih, udah di area atas. Nah, kalau dia lagi ngayun-ngayun gini ketika di sini, ini kan yang menarik justru di sininya nih. Ketika dia ke bawah dan ketika dia mulai naik, ketika dia ke bawah dan dia mulai naik. Itu yang menarik itu adalah di sini-sini, areal ini yang menarik sebenarnya trading. Jadi momen-momen itu sebenarnya yang jadi menarik. Kalau sudah di posisi uptrend kayak gini, udah tinggal lihat aja ini terbang atau koreksi, udah gitu aja, udah duduk manis gitu. Dan
saya lihat momentumnya kalau seperti ini ya, kita lihat bahwa potensi untuk IHSG koreksi ke depan ya cukup cukup terbuka lebar peluang itu. Tapi kita nggak usah takuti, kita sikapi dengan bijaksana, dengan santai aja gitu kan. Dan pada dasarnya kalau di Wall Street aja mereka juga enjoy dengan kondisi yang seperti ini gitu kan. Kalau mereka justru kayak sengaja bikin sentimen-sentimen negatif supaya terjadi turbulen, market market bergerak ya, market bergerak supaya ada peluang-peluang yang bisa mereka dapat, dan mereka dapat revenue trading yang luar biasa dan dapat profit juga yang luar biasa. Itu yang saya baca artikelnya ya. Dan kalau sudah begini, banyak teman-teman bilang, waduh Pak, saya ketinggalan momentum gitu ya. Ini juga saya udah pernah buat videonya. Ini kita bikin summary sepanjang minggu ini ya, apa apa yang saya buat dan apa yang kita sharingkan di sepanjang minggu ini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Dan banyak yang bilang, waduh Pak, kita nggak nyangka ya, cepat sekali naiknya ya, dan saya kehilangan momentum. Dan ketika itu saya nggak berani beli Pak, masalahnya gitu. Nah, kita kan, saya juga sempat share ke teman-teman ya, saya sudah sempat share ke teman-teman bahwa pada dasarnya ketika market lagi koreksi, pasti memang tidak banyak di antara kita yang pasti berpikiran untuk serok bawah, dan saya tidak anjurkan itu. Saya tidak menganjurkan serok di posisi sedang benar-benar lagi downtrend berat seperti Unilever gitu. Kita nggak rekomendasi waktu itu turun berat. Tapi ketika dia udah mulai mantul pelan-pelan tidak buat lower low, kita mulai start kumpulin. Dan yang membedakan antara seorang gambler dan seorang spekulator stock ya, trading saham gitu, adalah kita memperkirakan resikonya, kita sudah memperhitungkan resikonya. Dan ketika kita memperhitungkan resikonya, kita entry dengan keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan ini bukan pasti naik loh ya. Ada satu quote yang saya dapatkan, yang menarik, yang saya mau bagikan ke Bapak Ibu. Kemarin-kemarin sebenarnya saya sudah ceritakan ini, keyakinan ini. Tapi saya baru dapat quote-nya itu kemarin. Saya baru dapat quote, ini bagus nih, saya mau share. Ini yang maksud saya, yang mau saya sampaikan. Ya, ini quotes-nya adalah seperti ini ya. Ya, ketika kita trading memutuskan untuk entry, ya kita punya keyakinan dong. Kapan harus entry dan kapan kita mau entry gitu kan, harus punya keyakinan dong, betul nggak? Nah, keyakinan itu adalah seperti ini gitu. Confidence is not, bukanlah I will profit on this trade. Jadi keyakinan trading itu bukan yakin pasti untung baru kita berani trading gitu loh. Karena tidak ada kepastian sebenarnya dalam untung itu pasti untung ya. Tapi lebih kepada confidence is I will be fine if I don't profit from this trade. Jadi ketika kita mau trading, kita punya keyakinan bahwa oh kalau sampai minus pun it's okay, nggak apa-apa gitu. Saya sudah memperhitungkan itu dan tetap menjaga kerugian itu ada di level minimal. Itu yang penting. Jadi kita punya keyakinan bahwa rugi nggak apa-apa. Tapi saya punya disiplin, saya punya money management yang menjaga bahwa level kerugian saya ini ada di tingkat minimal. Itu yang paling penting. Ya, itu yang membuat kita jadi confident. Jadi tidak membuat kita jadi ketinggalan momen. Seringkali yang buat kita ketinggalan momen adalah ketika kita ragu-ragu, masuk enggak, beli enggak, gojek-gajek ya kan. Karena apa? Karena kita memikirkan profitnya, kita memikirkan untungnya, kita harus profit besar, untung besar. Itu yang buat kita jadi masuk nggak ya? Kalau rugi gimana? Kalau nanti ini gimana gitu ya. Nah, itu jangan sampai itu menjadi batu sandungan Bapak Ibu untuk akhirnya jadi nggak trading gitu. Itu kan sayang sekali ya. Sama ketika kita masuk di Unilever ya. Terus kemarin kita ada rekomendasi juga ke HMSP, Semen Gresik, yang posisinya ada di low gitu ya, gudang garam. Ini deket-deket ini ada, kemarin ada Bank BRI, Bank BRI pun banyak yang takut loh ketika right issue dan turun gitu, banyak yang takut loh. Dan
tidak banyak yang merekomendasikan untuk beli ya. Dan saya masih dengan teguh mengajak beli, tebus right issue Bank BRI ya. Dan ini berbeda ketika waktu market crash di awal bulan Maret di 2020. Saya juga adalah orang-orang pertama yang di grup yang waktu itu ya trader kita yang mengatakan untuk kita jual dulu ya, jual dulu. Ya, banyak saksinya, teman-teman di grup banyak saksinya tuh. Dan berbeda ketika sekarang waktu turun, pada ada yang tanya juga, Pak kok beda, Bapak nggak suruh jual, kok sekarang malah suruh beli? Ya iya, karena kita lihat kok ada corporate action dan sebagainya, dan kita lihat chartnya juga ya. Nah ini kemarin-kemarin itu, dan Unilever juga ketika mulai gerak gitu ya, udah mulai jalan, saya bilang oh ini Unilever oke nih, ya bisa beli. Saya juga rekomendasi HMSP kemarin. HMSP terkait dengan ada wacana bakal ada pajak ya, pajak cukai rokok, bea cukai rokok yang akan naik nanti. Tapi kita lihat chartnya, momentumnya naik dulu. Nah, naik karena harganya sudah turun, udah oversold dan posisi bakal rebound. Teknikal aja. Umpamanya memang akan koreksi lagi, ya itu nanti, urusan nanti. Tapi sekarang kita manfaatin momentum untuk rebound dulu gitu. Ada beberapa yang kita lihat juga kemarin-kemarin seperti Arto ya, contoh Arto. Ini mulai ada tanda-tanda mulai rebound ya. Kita spekulasi aja, beli. Mungkin bukan berarti ini adalah awal dari long trend ya bakal naik bullish lagi, tapi setidaknya kalaupun akan rebound ya kita kalau udah sampai titik profit ya kita jual. Jadi itu, kita punya keyakinan, bukan masalah kita bakal dapat profit. Oh nanti ini kalau naik, kalau bayangin Unilever di harga sekarang ini murah banget ya. Kalau kita beli sekarang jualnya di 8.000, wow gitu kan. Ya, kita bukan mikir di situnya, kita jangan mikir targetnya bakal ke sana gitu. Yang kita pikirkan adalah apa yang ada di depan mata dulu, langkah apa yang akan kita lakukan di depan mata. Jangan mikir yang profit yang gede ratusan persen, multi bagger gitu, jangan mikir begitu. Saya kadang-kadang lucu ketika cari, ada teman yang nanya, atau ada itu tanya, Pak yuk cari saham apa nih yang bakal multi bagger. Biasanya nanya begitu, biasanya setelah dapat profit multi bagger. Biasanya kemarin itu kan ada, kita sempat multi bagger banyak ya, Agro multi bagger, Antam multi bagger, kita ngalamin semua lah itu. Nah, setelah dapat itu biasanya kita jadi punya euforia, jadi punya excited, ekspektasi juga terhadap, ayo kita cari apa lagi nih yang multi bagger, kita screening multi bagger. Saya sharing, saya bilang, kita jangan gegabah. Nggak semua stok akan multi bagger, dan tidak semua yang kita bisa cari, kita bisa dapat momentum multi bagger. Kita tahu nggak sih kalau suatu saham bakal multi bagger? Nggak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah saham ini uptrend, kita beli, dan ternyata dia naik, tambah naik, kita top up, average up, dia turun, koreksi, kita masuk lagi. Ya, at the end, multi bagger. Saya adalah salah satu orang yang nggak bisa memamerkan portofolio ratusan persen, ribuan persen, nggak bisa. Karena saya trading itu step by step. Saya trading itu di depan mata. Kalau memang saya harus jual, saya jual dulu. Dia koreksi, momentum koreksi, saya masuk lagi, beli lagi, dia naik lagi. Tapi saya ngikutin dari awal. Contoh ketika Antam masih di level 300-an, 400-an. Sampai dia ada di level 4.000-an, ya, saya trading terus tuh. Beli, jual, beli, jual, beli. Saya bukan buy and hold, keep, pamerin. Bukan begitu model saya. Karena apa? Saya beli dari small money. Numpuk, tambah lagi, dia naik, saya tambah lagi, ketika profit saya jual, dia swing, saya masuk lagi, beli lagi, pakai money management lagi, begitu terus. Saya ngiringin terus sampai atas. Karena apa? Saya menjaga kehati-hatian. Saya tidak mau yang buy all in, duduk diam, pantau, lihat. Karena jujur, kita tidak tahu ini yang bakal terjadi seperti apa. Contoh, ada aja sih sampai hari ini yang masih keep stok Antam dengan harapan Antam bakal mungkin bisa ke 8.000, 10.000, ya forecast ya bakal bisa aja, bisa. Saya walaupun saya tidak tahu, ini kita ngomong andai-andai lah ya, kita ngomong kosong aja. Nah, tapi kondisi sekarang saat ini kan lagi sideways. Ya, kalau saya pikir daripada saya duduk diam di situ, mending uangnya saya puterin ke tempat lain gitu kan. Nah, tapi ada yang tetap keep, ya udah nggak ngapa-ngapain, diamin aja pokoknya.
2 tahun 3 tahun lagi baru panen lah gitu. Ada yang gitu, yang pasif, tapi saya bukan gitu ya. Nah, itu itulah yang saya bilang, kita daripada kita berpikir ini masuk nggak ya, nanti bakal cuan nggak ya, cuannya bakal gimana, mendingan apa yang ada di depan mata kita tradingin aja, confident aja. Ketika sampai rugi pun saya tidak apa-apa dengan kerugian ini, tapi saya setidaknya mau mencoba. Saya mau dengan uang small money ini, saya akan masuk dulu, entry dulu, coba-coba, icip-icip. Makanya saya selalu bilang ya, icip-icip dulu, ya, spekulatif buy. Kayak kemarin kita agro, saya rekomendasi spekulatif buy itu lagi di bottom loh. Dia baru rebound sedikit. Saya ingat pagi-pagi jam 9:30, hari Jumat ya. Masih level 1900 something gitu loh. Dan endingnya ada di level 2010 apa 2020 tuh. Akhirnya gitu deh. Tapi kan ketika dia mau turun, icip-icip, kalau kita mikirnya, wah ini bakalan kesini kita, atau kalau nggak nanti jangan-jangan dia turun lagi. Kalau nggak mikir begitu, kita nggak bakal trading. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah jadi galau aja, duduk di pojok pinggir, di pinggir lapangan, ngeliatin orang tektok trading karena nggak nggak punya confidence, nggak punya keyakinan, takut rugi dan sebagainya. Kalau trading itu harus tahu satu hal, dagang itu apa sih yang nggak rugi, udah gitu aja deh. Kalau kita dagang, kita harus siap rugi. Saya selalu memberikan saya selalu memberikan contoh ketika buka toko. Orang tua saya waktu kecil ya, orang tua saya buka toko, itu setiap hari berangkat pagi buka toko, itu dengan tidak punya keyakinan, belum tentu bahwa pasti ada pembeli sekian banyak. Yang mereka tahu apa? Ketika buka toko, yang pasti ada adalah kos listrik, sewa bangunan, modal berjalan, ya kan, bunga bank, gaji pegawai dan sebagainya. Itu kos, pasti kebayar, pasti. Begitu tutup sore, tutup toko, ada pembeli nggak ada pembeli, itu mereka harus bayar, harus dibayarkan. Itu kos. Bedanya apa sama trading? Ketika saya mulai trading pagi hari, ada nggak ada, kalau saya trading nih, saya memutuskan untuk beli nih satu saham, itu kan ada cost yang saya anggap, oh pasti ada cost nih. Terlepas dari akhirnya cost itu tertutup dengan keuntungan, itu bicara masalah beda. Tapi ketika saya memutuskan untuk entry, itu adalah cost yang harus saya bayarkan. Kalau memang harus rugi, ya saya anggap saya bayar cost hari itu. Udah, anggap bayar gaji pegawai hari itu. Nah, kalau kita punya mindset kayak begitu, trading itu tenang, trading itu relax. Ya, trading itu relax. Kita jadi lebih confident trading itu. Ya kan? Siap rugi. Oke, ya itu sharing saya minggu ini ya Bapak Ibu. Ini kita mereview 1 minggu ini di tengah kondisi yang uptrend. Di saat uptrend ada yang bisa dapat cuan, ada yang juga nggak kedapatan momentum ya. Yang nggak kedapatan momentum jangan berkecil hati. Ini apa yang saya share bagikan ini, semoga bisa berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nanti di minggu depan kita akan menyongsong momentum baru ya, jendela trading yang baru terbuka ya, kita mulai trading lagi, kita coba cek lagi sinyal-sinyal apa yang berpeluang untuk kita mendapatkan profit. Ya, sepanjang ini IHSG ada di titik dekat area all time high, yang mana saya lihat euforia masih cukup menanti ya, market masih penuh dengan euforia, semangat ya, masih semangat, bukan dalam kondisi negatif, ini market dalam kondisi positif, jadi peluang kemungkinan besar masih cukup banyak selama kita nggak FOMO, tidak terjebak di pucuk ya, beli ketika ngejar saham, jangan ngejar, kita cari saham-saham apa yang sedang koreksi tapi dalam kondisi chart yang uptrend, kita mulai beli ketika dia pullback, sabar aja dan profit pasti menanti. Yang penting itu tadi saya bagikan, nggak usah takut ya, jangan takut rugi, itu yang penting. Dan sebelum saya buat market review-nya untuk minggu depan, saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, klik like, dan share video-video yang bisa menjadikan pembelajaran bagi Bapak Ibu. Kami punya banyak video market review yang kalau dinonton ulang,
Kita punya ada mungkin ratusan yang sudah kita buat. Kalau dinonton ulang, bayangin pelajaran-pelajaran seperti ini yang kita bagikan buat Bapak Ibu itu akan memperkaya, apalagi bagi teman-teman yang sedang saat ini sedang mencoba untuk belajar dan mengenal seperti apa Winner Stocks Indonesia. Dan tentu saja saya juga ajak Bapak Ibu, Winner Stocks punya grup belajar, punya chart yang bisa digunakan untuk trading. Dan itu berbayar, premium. Silakan Bapak Ibu kontak kami untuk berlangganan atau untuk bergabung bersama Winner Stocks Indonesia, di mana di dalamnya ada video-video pembelajaran yang komprehensif banget ya, ada hampir 40-an video plus ditambah market review, video ulasan yang saya buat setiap hari saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tidak pada habisnya, karena apa? Karena saya pun sampai hari ini masih belajar di market dan kita saling sharing, saling berbagi ya pelajaran-pelajaran penting yang kita jalani. Trading itu adalah long journey ya, maraton. Kita jalanin itu sepanjang hidup kita. Jadi kita selalu belajar terus. Dan kadang kita juga menemukan tidak jarang kita menemukan hal-hal yang baru di setiap harinya kita jalani. Oke? Ya, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu di Winner Stocks Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan bawakan market review. Market review ini kita akan coba ulas sepanjang minggu ini ya. Kita akan coba lihat. Nah itu, ini yang saya mau bagikan ini. Lihat chart weekly ya, yang saya kasih tunjuk tadi. Lihat trennya kita sepanjang dari awal pandemi ya, rebound sampai hari ini. Ini pergerakan tren yang naik, turun, dan sideways, dan dia naik lagi. Nah, ini harapan kita dia akan breakout lagi ya. IHSG ada di persimpangan ya, saat ini sudah dekat dengan titik all time high, dan kalau minggu depan momentumnya masih cukup kuat, dia akan breakout. Dan kita lihat asing masih membukukan net buy. Jadi saya lihat sih trennya masih cukup strong ya, akan breakout all time high, dan target terdekatnya IHSG ke 6.864. Kalau dulu kita target 6.800 itu di bulan Desember, akhir tahun lah, Windrest dan sebagainya. Ternyata di bulan ini, masih bulan Oktober, sudah tercapai ya. Saya lihat ini ekspektasi yang banyak dilihat oleh para pelaku pasar berkaitan dengan laporan keuangan yang akan dirilis di minggu-minggu ini ke depan mungkin. Ya, ini laporan keuangan kuartal ketiga memperlihatkan kinerja keuangan yang solid mungkin ya. Kita lihat dari kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga, especially setelah melewati pandemi second wave kemarin, Delta, dan kondisi sekarang bisa ekonomi begitu cepat recovery. Saya lihat ada optimisme di pasar yang memperlihatkan bahwa ekonomi akan segera pulih ya. Especially di kuartal terakhir ini dan menjelang memasuki tahun 2022. Kita berharap 2022 adalah new normal. Kita tahu sektor pariwisata juga udah mulai dibuka, Bali udah mulai dibuka untuk internasional. Ini udah ekonomi udah mulai bergeliat ya, roda udah mulai berputar nih. Itu yang dilihat oleh para pelaku pasar. Sehingga membuat momentum itu kayaknya terjaga untuk tetap uptrend sampai setidaknya menjelang nanti akan diumumkannya di bulan November itu tapering diberlakukan. Pengurangan stimulus dari stop stimulus ya untuk the Fed. Stop stimulus bukan berarti ekonominya jelek, bukan. Stop stimulus artinya ekonomi sudah recovery dan diharapkan market sudah stabil kembali. Jadi itu bukan sesuatu yang jelek ya, dan kita berharap market tidak tantrum. Ya, itu orang bilang istilahnya taper tantrum. Orang tidak tantrum di bulan kayak seperti tahun 2013. Karena apa? Oh, orang sudah aware, sudah lebih sadar bahwa ekonomi itu sudah recovery kok. Ya, sudah selayaknya jalan dengan mandiri, ya kan? Oke. Ya, itu IHSG di weekly. Terus bagaimana nanti dengan LQ45-nya? Coba kita cek LQ45. LQ45 juga sama ya. Ini cerminan banget IHSG memperlihatkan bahwa pada dasarnya market Indonesia 700 saham hanya dikendalikan oleh 45 saham ini aja. Ya kan? Dari 45 saham ini kita mau memperluas sedikit. Kira-kira ada berapa? Selain ini 45 ada nggak sih yang level 2-nya, yang lapis 2-nya yang orang bilang. Nah, itu kita masuk ke Kompas 100.
yang kita mana Kompas 100 juga memperlihatkan tren yang sama. Walaupun tidak kinerjanya nggak sekinclong yang LQ45, karena LQ45 itu IDX banget ya, IHSG banget. Bayangin ini LQ45 itu, oh ternyata sama tuh ternyata. Oh ya, nggak sekinclong yang LQ45, sedikit lebih bagus, kinerja sedikit lebih bagus. Tapi itu memperlihatkan bahwa dari Kompas 100 ini kan ada 55 saham, seperti saya bilang, di luar 45 LQ45 itu juga mempunyai kinerja yang baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau trading yang nggak terlalu blue chip juga silakan ke Kompas 100 ini sebagai indeks acuan. Terus ada juga yang kita perhatikan adalah IDX 30. Nah, ini IDX 30 juga mirip-mirip ya. Ini berarti kita mengerucut. Pada dasarnya 30 saham ini aja nih yang mempengaruhi kinerja komposite kita, kinerja komposite. Wah, ini komposite keren banget lah. I like it very much ya. Terus sektoralnya bagaimana? Sektoral, kita coba cek sektoral. IDX Basic. Wow. Keluar dari selendang. Ini IDX Basic dari rebound dengan solid nih ya. Harapan saya di Smart Money juga oke. Ini Smart Money yang di bawah ini juga kelihatan bagus. Nah, ini kalau lihat kayak gini sih strong lah ini ya. Solid banget, ini bakal naik dengan bagus ya. Ini semoga bisa keren ini. Terus kemudian selain IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Wow, ini saya rasa ini jawaranya nih. Jawaranya di pergerakan, soalnya kinerjanya dia dibandingkan dengan IHSG, kinerjanya lebih bagus dari IHSG. Jadi kalau Bapak Ibu trading Consumer Cyclicals ini dengan sabar, kinerjanya hampir bisa dipastikan performanya lebih bagus daripada indeks harga saham gabungan. Karena dia bullish dari bulan Februari ini ya. Terus energi. Wow, energi sebenarnya sideways. Kalau lihat ini, dia baru keren dari bulan September aja, baru keren. Sepanjang itu sideways. Jadi, kalau cukup sabar, ya selama 1 tahun hold, nanti mungkin sampai Februari, ya mungkin dia sampai bulan Desember naik, itu udah puncaknya, bisa turun lagi. Jadi ini momentum aja. Kalau lihat chart yang kayak gini, ini artinya tradingnya based on momentum. Berbeda sama ketika kita trading consumer cyclicals. Beli di bulan Februari, Januari, Februari, sampai ke bulan Oktober saat ini itu dalam tren yang bagus, dalam tren yang naik terus. Ya, beda sama ini kalau energi ini momentum aja. Beli ketika dia breakout, udah ketika sudah profit ya jualan. Gitu. Jangan buy and hold di sektor ini ya. Terus sektor finance, nah ini mirip-mirip sih sebenarnya sama consumer cyclicals. Kinerjanya lebih baik dari IHSG. Tapi yang bikin kurang oke adalah dia naik turunnya di sini. Tapi saya rasa itu masih oke lah, masih fine banget. Pergerakan yang sehat. Kalau kita mulai belanja di bulan Mei sampai hari ini juga memperlihatkan tren yang positif. Jadi ini adalah salah satu sektor yang Bapak Ibu bisa lakukan buy and hold ya. Jadi ada IDX Basic, Consumer Cyclicals, Finance, itu cocok untuk Bapak Ibu lakukan buy and hold. Sektor healthcare, nah ini mungkin ini adalah sektor yang nanti ke depannya bisa mirip-mirip untuk sama seperti consumer cyclicals dan sektor basic ya. Dia akan berjalan di dalam tren. Tapi saat ini dia masih sideways karena kita lihat dari sejak Februari sampai hari ini dia pergerakannya masih di situ-situ saja. Kalau kita belinya di pucuk di level 1.300-an sampai hari ini juga masih 1.300-an, belum kemana-mana. Nah, kalau Bapak Ibu pegang saham ini dari Februari sampai sekarang belum kemana-mana, artinya apa? Artinya ini belum bisa jadi growth stock atau saham yang nabung yang kita bisa beli untuk saat ini untuk nabung besok kita panen, belum, karena masih sideways ya, sama kayak energi. Jadi ini lebih sifatnya momentum, jangan di buy and hold ya. Terus sektor industri, nah ini juga sama, buy momentum karena sebelumnya sideways, mirip banget ya sama sektor energi ya. Jadi sesuaikan dengan strategi aja momentum. Nah kalau ini infrastruktur lumayan, ini sama dengan consumer cyclicals, sama dengan basic ini, jadi growth berkembang dari bulan Februari sampai bulan Oktober ini dia growth, cenderung dalam tren yang bagus. Ini menarik. Kemudian consumer non cyclicals, nah ini juga belum bisa menjadi saham yang buat nabung, ini buat momentum aja ya, hindari aja dulu.
Dia pada dasarnya masih dalam tren downtrend, tapi dia mulai recovery. Tapi saya nggak tahu apakah bisa kinerjanya bisa melebihi yang kita bulan Februari apa enggak. Saya nggak tahu. Tapi setidaknya saat ini kita nikmati ombaknya aja dulu, ya, bukan untuk buy and hold, trading dulu aja. Terus habis itu ada properti. Properti juga sama, ya, mirip-mirip. Ini kinerjanya masih belum bagus. Masih kayak consumer non-cyclicals. Jadi ketahuan ya, gampang kok. Kalau mau nabung saham itu tabung di sektor-sektor yang sedang lagi tren, ya, uptrend. Tekno. Nah, Tekno juga ini momentum seasonal aja. Ini sekarang lagi nguji support. Kalau dia bisa rebound lagi, bisa bikin tren baru lagi, wow, itu baru oke. Saat ini lebih ke sentimen sih. Kita belum tahu Indonesia sektor teknologi ini apakah akan bisa seperti teknologi di Amerika menjadi satu indeks baru seperti Nasdaq gitu ya. Kita belum tahu. Ya, karena ini masih baby lah, masih baby. Sektor baby, masih di Indonesia masih baby ya. Beda sama di Amerika sana. Kemudian transportasi. Transportasi ini juga bagus ini, growth stock juga ya. Kita lihat dari bulan Januari, Februari sampai hari ini dia dalam tren yang bagus. Seperti saya sudah bilang, ini adalah backbone ekonomi Indonesia ke depannya, karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang mana butuh transportasi, ya, antar pulau dan sebagainya, angkutan barang, logistik, dan sebagainya. Jadi, ini menarik untuk dicermati, ya. Jadi, sektoralnya udah kebaca ya, ada nggak banyak kok sektoral yang bisa untuk growth stock, untuk kita keep, buy and hold. Pinter-pinter kita aja. Oke. Itu secara sektoral weekly ya. Ini market review kita mingguan ya. Ini menjelang nanti minggu depan. Kita lihat minggu depan. Kalau lihat kayak trennya begini, ada beberapa sektor yang posisinya masih sudah di atas, dan berpotensi untuk koreksi. Jadi minggu depan kalau dia tidak mampu break all time high, IHSG saya lihat berpeluang untuk koreksi dulu. Koreksi sehat. Nanti untuk kemudian dia rebound lagi, membentuk all time high, dan kemudian nanti ketika momentum tapering jalan, dia akan koreksi pelan-pelan. Itu ya, itu pandangan saya terhadap pergerakan IHSG kita. Oke. Dan kita selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review. Untuk market review, apa aja sih saham yang apa aja yang menarik yang bisa kita cermati untuk perdagangan besok, minggu depan ya. Nah, kalau untuk rekomendasi kita switch ke daily, tentu saja ya, kita switch ke daily. Stok pertama yang saya rekomendasikan yaitu Medco. Medco ini dalam jangka pendek dia membentuk tren yang positif ya. Baru awal-awal rebound. Jadi saya lihat ini momentumnya ini masih belum terlalu jauh. Silakan Bapak Ibu atur strateginya ya. Saya lihat ini mirip-mirip dengan Akra waktu itu. Jadi, tapi saya belum berani bilang bahwa ini akan mengekor pergerakannya Akra, tapi setidaknya dia trennya cukup bagus, cukup oke. Silakan diatur strateginya di emiten ini ya. Ini kalau coba nah ini saya rasa lebih bagus kalau dia bisa breakout ini areal ini nih. 635 sampai 640 itu kalau bisa breakout baru cakep ya. Kemudian Tebik ada di areal sideways saat ini, sideways cenderung downtrend, sempat nguji support ya. Sideways cenderung downtrend. Kalau kita lihat di sini, ini kebetulan, nah ini kelihatan nih dalam beberapa waktu ini dia sideways nih sebenarnya nih. Tapi miringnya landai. Nah, asing tapi masuk terus. Nah ini kalau saya lihat potensial naik lagi. Kalau kita lihat tren secara keseluruhan, dia pada dasarnya masih di jalur uptrend. Nah cuma ini dia koreksi sehat aja. Harapan saya dia koreksi sehat untuk kemudian dia lanjut uptrend lagi. Kalau lihat monthly-nya sih trennya masih oke banget, masih solid sekali. Ya, ini Tebik, silakan manfaatkan untuk buy on weakness ya. Kemudian ada Agro. Nah, Agro kita udah rekomendasikan kemarin ya. Ini juga sama kayak Tebik, sideways tapi cenderung downtrend. Kalau kita lihat trennya nih, pada dasarnya dia masih sehat sekali ya. Dia masih di areal pullback dan dia di bottom. Ini kalau dia bisa rebound, wow, ini membentuk tren yang baik lagi nih. Kita lihat kalau lihat trennya kayak begini sih, potensial naiknya cukup besar nih. Agro. Kemudian, tadi Medco saya lupa kasih lihat chart weekly-nya ya. Nah ini kalau lihat weekly-nya, ini bagus banget nih lihat weekly-nya. Keren kan? Nah, kalau kayak gini nafsu belanjanya bikin kita, wah. Tapi ingat ya, saya udah bilang di awal, saya udah sharing di awal. Jangan terpacu untuk, wow ini kita sampai level 800 nih, 29%. Jangan, kita trading lihat
di depan mata aja dulu ya, lihat dalam horizon kita dulu. Jangan lihat sampai lewatin beyond horizon, jangan ya. Oke. Lanjut ada Arto ya, ini tadi juga saya udah rekomendasikan. Ini pada dasarnya trennya juga masih sangat sehat, rebound dari support ya kan. Ini halangannya tentu saja harus lewatin ini ya, lewatin selendang nih. Ini kalau saya panjangin, enggak salah, enggak binain. Nah ini kita kalau lihat dalam trennya, dia sudah sempat nguji support skyline, potensi untuk segera rebound. Harapan kita rebound kalau lihat monthly-nya dalam tren yang sehat. Ya ini pelan-pelan selendang mulai terkerek naik. Ya kalau kita lihat sih buy on weakness saja, buy on weakness. Pada dasar ini masih solid, cukup solid kok. Habis Arto, ada beberapa emiten yang bisa saya share. Pertama yaitu LSIP. Nah ini super cycles, sekarang lagi momentumnya super cycles, dia lagi di trend up ya, tapi lagi koreksi sideways dan kena pullback, kena selendang. Selendangnya cepat banget ngejar. Ini potensi untuk lanjut masih besar nih. Kalau kita lihat weekly-nya, dia potensi untuk breakout cukup besar. Ya, kalau kita lihat di sini, ini saya rubah. Sorry. Ini kalau kita rubah di sini trennya. Nah, ini dia berpotensi untuk naik lagi di atas ini. Ya, ini kalau dia bisa breakout ini cakep lah. Dan trennya dalam naik ini kemarin ternyata dia ada double bottom nih, double bottom. Ini menarik nih. Kalau lihat trennya, coba saya ukur naiknya. Sebentar. Ini kalau kita ukur, wow, nyampe sih. Harusnya nyampe sini nih. Kalau kita ukur ini naiknya. Ya, ini LSIP di weekly. Silakan nih. Setidaknya sampai sini, kalau breakout masih oke lah, masih keren banget ya. Wow. Terus habis itu ada Yellow. Yellow ini juga, ini bagus. Dia dalam tren yang naik juga ya. Naik, sideways, naik, sideways. Nah, ini kalau dia breakout lagi, cakep nih, menarik untuk diperhatikan. Lihat weekly-nya dalam tren yang bagus, ya, dalam tren yang bagus. Walaupun sebelumnya dia kacau balau, tapi setidaknya ini saat ini dia mulai oke lah ya. Mungkin sektor teknologi sekarang, edukasi teknologi mungkin akan menarik ke depannya. Ini dalam tren yang bagus nih weekly-nya nih. Mandinya, wah. Mandinya udah ya setelah IPO kemarin dia turun dan ini mulai rebound lagi ya, semoga ini solid lah ya, semoga ini solid. Belum untuk buy and hold ya, enjoy the moment aja, ikutin dia tradingnya dia aja, semoga bisa kembali ke harga IPO-nya ada di level 500 ya, kembali ke 525 di 330. Sempat tertingginya mencapai pada waktu itu di 750. Wow, kalau balik ke 750 sih keren banget. Semoga saja ya. Terus bisa disimak juga adalah TAPG. TAPG sama halnya dengan LSIP ya, komoditi. Ini daily-nya sempat naik, tertahan level support. Dibanding LSIP mungkin ini lebih dekat dengan area support. Tapi pada saya trennya lebih bagus LSIP ya. Fundamentalnya juga rasanya lebih bagus LSIP. Nah, lihat monthly-nya ini karena baru IPO, jadi ini chance untuk bikin breakout lagi cukup besar ya. Masa sih kinerjanya baru IPO cuma begini-begini doang? Kemungkinan bisa lanjut lagi. Silakan diatur strateginya ini, TAPG. Saya lihat CPO ke depannya juga kayaknya trennya bakal bagus ya, masih akan oke, setidaknya beberapa waktu ke depan. Habis itu ada ITMG juga, kalau ini super cycles lah ini, momentum aja. Nah ini setidaknya kalau lihat monthly-nya mungkin dia bisa berpeluang ke sampai sini 30.000. Tapi ya who knows ya, kita nggak ada yang tahu. Enjoy the moment aja, lihat trennya juga, daily-nya juga cukup rapi pergerakannya. Enjoy the ride aja, setidaknya kalau dia naik upside masih ke 13%-an, cukup terbuka lebar peluang untuk profit ke sana, cukup terbuka lebar. Ya enjoy aja dulu sementara. Ya, itu rekomendasi ya, rekomendasi. Selanjutnya kita akan ulasan ya.
Saham-saham apa nih yang jadi request teman-teman kita sepanjang kemarin akhir minggu? Wow, lumayan banyak juga nih. Banyak sekali. Wah, oke, saya suka nih kalau banyak nih. Berarti semakin aktif. Teman-teman sudah mulai aktif lagi, udah mulai hot lagi. Agro. Agro kita nggak bahas karena tadi sudah masuk rekomendasi ya. Sudah masuk rekomendasi. Kita langsung masuk ke Akra. Akra ini sepanjang minggu kemarin ini cukup bergerak cukup flat ya. Bergerak cukup flat, cenderung minus bahkan. Tapi saya lihat pada dasarnya pergerakan masih sangat solid, masih oke banget ya. Ini weekly-nya dan monthly-nya. Bapak Ibu bisa lihat tren monthly. Kalau tren monthly-nya dia masih baru di atas V-line ya. Masih baru di atas V-line, masih skyline, dia masih berpeluang untuk lanjut lagi cukup besar. Akra hold aja, saya juga masih hold Bapak Ibu. Jadi duduk manis ini salah satu emiten yang saya duduk manis aja, enjoy the ride aja dulu ya. Nggak usah khawatir. Baru pengen beli ya, sekarang mungkin waktunya silakan icip-icip masuk nih. Karena dia lagi koreksi ya, icip-icip masuk. Mungkin bisa nawar di bottom selendang ini. Kalau jebol bottom selendang jualan dulu ya, mungkin dia bisa akan koreksi lagi untuk kemudian dia swing lagi momentum, cari momentum baru lagi. Terus AMRT, menurut pengamatan saya bagaimana bakal mampu breakout atau kembali atau SOS dulu AMRT. Coba cek AMRT. Ini ada sentimen ya. Ini kalau lihat kayak begini potensial sih masih bisa naik. Cuma dia modelnya kan ini saham ini bukan saham yang model liquid banget nih ya. Dia masih ada ya tanda kutip ada yang jaga aja gitu. Kalau lihat trennya, ini masih berpeluang naik ya. Lihat weekly-nya cukup solid tertahan di level selendang. Terus monthly-nya, ya monthly-nya juga dalam tren yang bagus nih. Ini saya lihat masih oke banget ya, AMRT. Hold aja. Kemudian, pengen SOS boleh nggak? Ya, kalau sudah cuan saya rasa nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang sekarang masih udah ada di support masalahnya, masih dekat dengan level support. Rasanya sayang kalau buru-buru dijual ya. Nunggu dia naik lagi aja. Kemudian ASA, MTEK, dan Arto, apakah boleh buy? Ya, Arto sudah saya rekomendasikan tadi, sekarang kita coba ulas di ASA ya. ASA dan MTEK. Kalau ASA, kalau kita lihat dia lagi kayak gini nih, tapi rasanya kalau dia koreksi sampai ke bawah, berarti kan udah patah tren. Kita skip, jangan lihat monthly-nya, kita lebih lihat weekly-nya aja. Nah, kalau lihat weekly-nya, dia pullback. Potensi pullbacknya ke area mana? Nah, coba kita lihat. Ini mungkin saya lihat kalau saya naikin garis ini, dia sini. Nah, ini saya rasa pullback bisa aja menguji level 3190 ini. Kalau lihat daily-nya, ya, dia bisa aja pullback begini, untuk kemudian naik lagi. Harapan saya dia nggak sampai sana, ini batas rendahnya di 3.300-an. Ini moga-moga ini jadi area bottom-nya nih. Nih, 3.320 ini bottom-nya, untuk kemudian dia rebound lagi, ya. Boleh belanja? Tentu saja boleh, karena dia dekat dengan area all time high. Kalau saham yang sudah sampai all time high, dia swing. Itu menurut saya itu area itu sehat gitu ya, itu sehat banget. Boleh buy on weakness ya. Ini area belanja nih 3410, 3320 ini area belanjanya nih. Enjoy the ride aja. Terus kemudian selain ASA ada tadi MTEK ya, yang dari pertanyaan MTEK. Lihat tren aja, weekly, wow. Sempat nguji ini. Ini kalau beneran rebound, cakep nih. Coba lihat monthly-nya. Keren. Monthly-nya ketahan selendang, keren banget nih. Ya, icip-icip lah, icip-icip. Icip-icip, moga-moga kalau dia bisa naik di atas selendang, cakep nih ya. Tanda-tanda rebound. MTEK pada dasarnya bagus kok, MTEK. Ini saham bagus lah ini, mirip-mirip sama Saratoga ya. Dia dengan holding, dengan multisektor holding ya. Dan harusnya bagus nih. Sekalian ya, mumpung ini saya kasih lihat sekilas Saratoga ya. Nah, ini kita lihat daily-nya kemarin kan habis rebound luar biasa ya. Jangan dikejar, kita tunggu koreksi. Lihat dia monthly-nya, lihat dia weekly-nya begitu solid begitu ya. Nah, saya lihat ini Saratoga ini, MTEK mirip-mirip ya. MTEK kalau kita lihat ini kesempatan untuk buy on weakness saya bilang ya. Kesempatan untuk buy on weakness.
Apalagi sekarang sentimennya lagi seputar-seputar startup ya. Harusnya ini oke banget nih MTech. BANK, average-nya 2.900 dan sekarang BANK ada di berapa? Waduh, BANK, saya rasa BANK udah nggak sehat ya. Jualan dulu, jualan dulu, jualan dulu. Kecuali kalau dia besok kita lihat minggu depan. Tapi saya lihat ini, coba cek dulu deh. Oke, ini sih mungkin areal support sih ini. Ini mungkin areal support nih. Ini mungkin areal support. Nanggung rasanya kalau udah sekarang cut loss. Jadi kita tunggu aja. Kalau jebol 2.200 cut loss ya. Ini band yang terakhir, jebol ini cut loss ya. Kalau selama dia bisa bertahan di atas ini, mungkin malah boleh buy ya. Ini BANK. Kemudian BBKP. BBKP sideways. Ini sideways nih. Pada saya trennya masih oke nih. Tren masih oke, monthly-nya masih oke, sabar aja. Kalau sabar lo ya, saya yakin potensi untuk naik ke sini sih cukup besar sih. Kembali ke level 660-an. Tapi saya lihat harus bersabar, harus bersabar. Tapi trennya pada dasarnya bagus nih. BBKP hold aja. Sabar aja. Kalau ini uang dingin, hold ya. Terus Breeze. Breeze juga, saya lihat trennya juga sama. Tuh, monthly-nya juga bagus, weekly-nya juga bagus. Hold ya. Walaupun di sini sideways. Sabar aja, hold. Terus Friend. Average-nya 115. Nah, Friend ini yang sebenarnya Friend ini ada dalam tren yang juga oke. Cuma masalahnya dia cenderung sideways. Asing masuk dengan solid. Ini sabar aja sih kalau lihat monthly-nya kayak gini ya. Dia tertahan di level selendang. Ini kalau saya lihat di weekly sempat bikin, saya kenapa bikin kotak ini ya? Lupa saya. Oh, karena dia ada sideways di sini. Oke. Ini gini deh, ini saya panjangin. Ini saya naikin. Saya bikin tipis arealnya jadi areal support. Oh, oke. Ternyata ini adalah yang tadinya menjadi resisten, sekarang jadi support. Oke, hold aja deh. Ini saya hapus. Ini kemungkinan oke nih, bakal menarik nih. Ya, ini adalah support. Target ke sini dulu deh, balik dulu ke T3. Average down boleh nggak? Kalau saya rasa dia bisa naik masuk kembali di atas 100, saya rasa layak untuk average down. Juga harus bersabar. ISAT, average 6.700, apakah sudah boleh average down? Oke, mirip-mirip ya. Coba kita cek ISAT. Oke, weekly-nya sideways, kelihatan banget ya. Beli di level 6.000-an, take profit di level 7.000-an. Kayaknya masih ada di areal tren yang begitu, mondar-mandir dulu nih. Ya, tapi pada dasarnya trennya juga oke. Tren monthly-nya masih dalam tren yang uptrend ini, ya. Kembali rebound dia setelah sempat dia terpuruk, dia udah mulai rebound. Nah, ini kalau bisa breakout ini 7.000, bagus nih ISAT. Mungkin kedepannya berprospek reboundnya ke sana karena apa, dia ngayun di areal ini ya, dan dia juga baru merger kan, kemungkinan besar performanya bakal bagus. Nah, kita lihat jangka pendek dulu aja. Boleh average down nggak? Saya lihat menarik ya, silakan average down. Target profit setidaknya sampai ke level 73, 72, 75 atau 7.300 itu dulu. Kios average-nya di 700. Kios. Wow, kios. Kios kurang sehat. Tapi monthly-nya tertahan di sini. Average 700, berarti baru beli. Ya, baru beli. Jadi saya bilang, spekulatif banget sih ini. Better jualan dulu deh. Saya nggak berani yang kayak gini. Ya, potensi untuk turun lagi terbuka lebar. Jualan dulu. Kemudian MPPA, average 685.
Oke, lihat weekly-nya sih, lihat monthly-nya, wah, saya kurang cocok sih sama yang model begini. Tapi kalau lihat begini, harusnya dia bisa kayak begini nih, bisa rebound lagi. Eh, nanggung sih, saya lihat harganya juga nggak terlalu jauh. Kalau dia turun lagi, silakan jualan deh. Saya coba ukur bottomnya di mana nih. Oke, ini supportnya nih. Kalau jebol ini jualan ya. Kalau jebol 600-an jualan. Kalau turun di bawah 600 jualan. Di bawah 585 jualan nih. Dinar, apakah layak untuk ditebus? Coba kita cek dinar. Bang oke. Kalau saya bilang sentimennya sih masih belum oke sih. Weekly-nya kayak gini. Ini sih lebih ke gorengan sih. Jadi saya nggak berani nebus yang RI, yang saham gorengan ya. Itu sama aja kita nyemplung duit lagi ke dalam situ kan. Mending jangan. SMGR 8363 dan SMGR kemarin ditutup 8775. Ini kalau saya lihat trennya masih bagus, hold aja. Ya, trennya masih bagus, monthly-nya juga pelan-pelan mulai masuk ya. Ini juga kalau dia belum mampu naik di atas selendang jualan dulu nih. Selendangnya di level 9 ribuan. Ya, kalau belum mampu naik di atas 9 ribuan jualan dulu ya. Belum mampu naik ke atas V-line lah ini. Ya, jualan dulu. Secara kemarin dia sebenarnya sudah mampu naik ke atas selendang weekly, tapi ternyata dia koreksi lagi kan. Harap saya minggu depan dia bisa rebound lagi. Yang bikin deg-degan cuma karena dia di bawah ada gap aja nih. Semoga nggak nutup. Kita pantau sama-sama ya minggu depan. SMGR saya juga masih hold kok. Kemudian TPIA 7150. TPIA juga di bottom nih. 7150. Oh, baru masuk. Oke, kita cek weekly-nya. Wah, tertahan rapi di V-line ya. Dan monthly-nya juga dalam tren yang bagus, tertahan di level support ini. Ya, harapan saya ini spekulatif buy nih untuk bisa naik ke level-level atas ini ya. Ya, silakan aja. Silakan kita spekulasi ya. Toh dia udah di dekat support juga. Sabar-sabar rasanya dapetin sampai 10 persenan mah kecil lah ya, sampai 15%. Anggap aja deposito, ya kan? Trim, harga 332. Oh, baru masuk. Weekly-nya juga oke. Monthly-nya jangan ditanya lah ya. Ini udah trennya up banget. Selama masih di atas selendang, hold. Nanti kalau dia jebol selendang, jual. Di bawah 306 jual. Jadi minus 10% cut loss ya. Saat ini saya bilang sih pada dasarnya trennya masih berpeluang untuk naik. Tapi kalau dia minus 10%, buru-buru cut loss aja. Harus disiplin ya. Tapi dia habis pullback sih, harusnya trennya kembali naik bagus. Pamannya pun sideways, dia sideways di areal ini nih. Areal ini nih. Nah, ini sideways-nya di sini-sini. Ini sideways-nya di areal ini nanti. Kira-kira ya, kira-kira. Ya, oke, itu dulu Bapak Ibu video kami Winner Stocks di akhir pekan. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya share bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Stay safe semuanya. Stay healthy ya. Enjoy your weekend and God bless.